ويزعجهم إلى سلوك السبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومحو كل رسم وعادة. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه سادة القادة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Terus memberikan kepada kita taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingganya berkat segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita terasa ringanlah kita melakukan segala sesuatu yang nilainya kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi sebab kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhaturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan salawat ini menjadi salah satu sebab kita kelak dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dicintai oleh Allah, qala musannif rahimahullah wa nafa'ina bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin radhiyallahu taala anhu wa ankum ila anqal. Kemudian babun wujubul inqiyadi li hukmillahi ta'ala wa may yaqulhu man du'iya ila dzalik wa umira bi ma'rufin aw nuhiya an munkar. Kemudian kita sampai kepada bab yang selanjutnya, bab di mana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi bab wujubul inqiyadi li hukmillahi ta'ala. Bab yang menjelaskan tentang wajibnya kita untuk berpegang teguh ke atas hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang kemudian diucapkan kepada mereka yang diperintahkan untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di awal bab kemudian Imam An-Nawawi menukil sebuah ayat. Qala Allah Ta'ala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka." Tidak sempurna keimanan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dari sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa yang terjadi di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang bagaimana mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta yuhaqimuka fima syajara bainahum, sehingganya mereka menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tolak ukur di dalam keseharian mereka, sampai kemudian wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar berpasrah kepada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis lain juga baginda, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala, inna makana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya
yang dikatakan oleh orang-orang mukmin ketika mereka dipanggil atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya untuk menghakimi di antara mereka, maka mereka semuanya mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka yang mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengarnya dan kami mentaatinya, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Artinya setiap segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya sebagai seorang hamba kita harus benar-benar berpasrah atas segala sesuatu yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya kemudian di dalam hadis ini bagaimana di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi menjelaskan tentang wajibnya kita untuk berpasrah kepada hukum Allah atau segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang kemudian disampaikan melalui lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga kemudian di dalam hadis yang pertama dikatakan bahwasanya hadis Abi Hurairah al-mazkuru fi awalil babin qablahu. Hadis yang pertama adalah hadis dari yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah yang sudah disebutkan di awal bab sebelumnya, yang mana hadisnya itu yang berbunyi idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Baik, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah di bab sebelumnya tentang bagaimana baginda Rasul mengatakan, jika aku melarang kalian atas sesuatu, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fajtanibu. Artinya jauhilah, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bila itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka kata baginda Rasul fajtanibu, maka jauhilah. Akan tetapi kata baginda Rasul, idza martukum bihi, bilanya diperintahkan untuk melakukannya, maka fa'tu minhu, maka kerjakanlah sebisa kalian, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jika itu berasal dari Allah dalam bentuk larangan, maka jangankan ibaratnya kita ini hendak menggawi, maka kalau itu sudah dilarang, maka jauhilah sejauh mungkin. Artinya jangan berparak sama sekali. Makanya kan di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bukan mengatakan janganlah kalian melakukan zina, tetapi dari awalnya sudah Allah mengatakan wala taqrabu, janganlah kalian mendekati yang namanya sebuah zina. Artinya mendekat pun ya jangan. Artinya bukan berarti dalam perkara ini aja, tetapi di dalam perkara-perkara yang lain pun, apa aja yang sesuatu sifatnya sebuah keburukan ataupun dosa, maka itu harus dijauhi sejauh mungkin. Ya, kalau sudah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita ragu. Artinya bagaimana kita harus meninggalkan sejauh mungkin. Kayak ada satu imam di Hadramaut yang bernama Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Kata beliau, ma khatara fi bali makruhan khat. Kata Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, ma khatara fi bali makruhan qat. Artinya tidak pernah, kata beliau, terlintas sedikit pun di dalam pikiranku untuk melakukan hal-hal yang makruh. Ya, terlintas saja nih. Dan ini adalah perkara yang makruh, bukan perkara yang haram. Artinya yang makruh aja terlintas pun kada pernah, apalagi yang lebih parah kayak yang haram ataupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelas itu jauh-jauh sudah ibaratnya jauh-jauh dijauhi oleh mereka para orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Terlintas yang makruh pun kada pernah terlintas nih. Ini hendak menggawi nih kada pernah. Jangankan hendak menggawi ibaratnya, tetapi terlintas sedikit pun yang makruh kada pernah. Pun seharusnya kita sama ketika di dalam diri kita ada hal-hal yang kemudian mungkin sifatnya kurang baik.
entah itu dosa ataupun makruh atau apa aja lah yang kemudian nilainya kurang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka bilanya datang itu jauh-jauh kita buang. Datang keinginan atau datang bisikan yang kada baik, maka sebelum kita menggawi, artinya hanya terlintas saja nih, itu sudah dibuang jauh-jauh, jangan sampainya datang. Karena dikatakan oleh guru-guru kita yang namanya lintasan-lintasan yang kada baik itu ibaratnya jersidin kayak sampah, dan pikiran itu adalah sungai. Jadi bilanya sampah tadi, lintasan-lintasan kada baik nih jersidin datang kepada kita, kadang kita buang jauh-jauh, itu kayak sampah yang ada di sungai. Kayaknya kita ganakan aja nih, datang lintasan atau pikiran yang kada baik di dalam pikiran kita, ibaratnya ada satu sampah yang kalau kada kita buang kemudian tertandak satu, kemudian ada lagi sampai sebanyak mungkin, sehingganya lambat laun menjadi guru-guru kita, lintasan-lintasan tadi bukan hanya dalam bentuk lintasan aja, lalu berubah menjadi keinginan untuk melakukan sebuah perbuatan yang kada baik. Bilanya ada terlintas nih, langsung buang jauh-jauh, ganti pikiran kita, pikirkan yang baik-baik, sehingganya yang kada baik tadi itu cepat hilang dari dalam diri kita, sehingganya jangankan ibaratnya terlintas hendak menggawi nih, terlintas di dalam pikiran aja, datang aja gin kada lagi, kalau itu kemudian langsung kita buang. Datang pikiran kada baik, kita ganti, kita buang jauh-jauh, datang lagi kita buang jauh-jauh lagi, kalau itu pikiran yang kada baik sering-sering dibuang, sehingganya kada datang lagi niatan atau pikiran yang kada baik di dalam diri kita. Tetapi sebaliknya ujar guru-guru kita, kalau ada lintasan atau keinginan di dalam diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik, maka datang itu langsung kita sambut ya sih. Kita ajar ada datang lintasan di dalam hati kita, pikiran kita, oh hendak baca salawat ya, langsung baca salawat, walaupun ibaratnya 10 kah, atau 5 kah, artinya seadanya nih. Karena bilanya kita sambut ajakan itu, maka akan datang lagi ilham atau ke apa, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan di dalam diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu bila yang baik. Jadi bilanya yang baik datang langsung gawi, tetapi bilanya datang yang buruk terlintas itu langsung dibuang, sehingganya kita menjauhi dari pikiran-pikiran yang ada baik. Nah itu hadis yang pertama. Bahwasanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Jika aku perintahkan kalian untuk menjauhi, atau jika aku larang kalian atas sesuatu, ini adalah dalam bentuk larangan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajtanibuh, maka jauhilah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang selanjutnya diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah bahwasanya qala lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kata Sayyidina Abu Hurairah, saat ada satu ayat atau satu wahyu yang turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana bunyinya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sesungguhnya segala sesuatu, kata Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, itu semuanya adalah milik Allah dan dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Sehingganya baik itu yang kalian tampakkan, kata Allah Subhanahu wa taala, yang ada di dalam diri kalian, artinya yang ada di dalam hati kita nih, kita tampakkan, artinya dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk ucapan atau apa aja nih yang terlintas di dalam hati ataupun pikiran kita, kemudian kita keluarkan melalui lisan atau perbuatan kita, ataupun kata Allah Subhanahu wa taala autuhfuhu, atau bahkan kalian simpan sekalipun, yuhasibukum bihillah, maka itu semuanya tetap akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang baikkah, yang burukkah, yang kita gawikah, yang kadang kita gawikah, kita simpan di dalam diri nih, maka
maka semuanya tetap akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jar kemudian ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya para sahabat setelah mendengar ayat ini, para sahabat lalu merasa berat atau merasa kayak terbebanilah para sahabat. Artinya ujar para sahabat nih, setelah mendengar ayat ini, fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma baraku 'ala rukabi. Setelah mendengar ayat ini turun, mereka berbondong-bondong datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tsumma baraku 'ala rukabi. Kemudian mereka duduk di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ai Rasulullah, qulifna minal a'mali ma nutiq, as-salah wal jihad was siyam was sadaqah. Wa qad unzilat 'alaika hadhil ayah wa la nutiquha." Kata para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluh kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul," ujar para sahabat, "sesungguhnya sudah dibebankan kepada kami dari amal yang banyak, dari sembahyang, ya, as-salah, dari salat, wal jihad, mereka diperintahkan untuk berjihad, wasiyam, begitu juga puasa," ujar para sahabat nih, wassadaqah, dan kami pun kemudian diperintahkan untuk bersedekah. Maka waqad unzilat 'alaika hadhil ayah, kemudian sudahlah kami diperintahkan untuk salat, ujar para sahabat nih, disuruh diperintahkan untuk jihad, diperintahkan untuk puasa, sedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi jar kemudian para sahabat, dan diturunkan kepadamu ayat ini lagi. Artinya yang ditampakkan ataupun yang disimpan itu semuanya Allah tahu. Artinya sudahlah perintah sholat ini ada, perintah jihad ada, dan kemudian bagaimana jar kemudian kami ini sudahlah ibadah diperintahkan dengan banyak ibadah, maka jar kemudian ada lagi ayat yang turun, baik yang nampak ataupun yang disimpan di dalam diri itu tetap dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat pun kemudian merasa terbebani. Sehingganya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum, sami'na wa asaina, bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum." Wahai para sahabatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian ini ingin disamakan dengan mereka ahlul kitabain, mereka dua ahli kitab, ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang datang jauh sebelum kalian. Hendakkah kalian meniru mereka? Hendakkah kalian disamakan dengan mereka ketika mereka diperintahkan oleh para nabinya? Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada mereka melalui lisan nabi-nabi mereka tentang sebuah perintah, tentang sebuah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka mengatakan kepada nabinya, sami'na wa asaina. Ya, kami mendengarnya, akan tetapi kami kada menggawi. Artinya mendengar saja, artinya maksudnya tahu aja bahwa itu perintah, bahwa itu larangan, tetapi wa asaina, dan kami akan melanggarnya, ujar orang-orang terdahulu atau umat-umat terdahulu. Itu terbukti saat bagaimana mereka, baik itu kaum Yahudi dan Nasrani, yang mana jika mereka diperintahkan oleh para nabi mereka. Contoh misalnya di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam atau Nabi Allah Daud alaihissalam, ketika mereka dilarang untuk melakukan ujar kita tuh anggaplah wujud. Jadi di zaman Nabi Allah Musa itu sudah dilarang, bukan wujudnya, artinya harinya, karena mereka itu melakukan di hari Sabtu. Jadi dilarang oleh Nabi Allah Musa. Jadi ketika mereka dilarang, lalu diakali lawan mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Jadi dilarang untuk melakukan ibadah selain ibadah di hari Sabtu, lalu mereka kemudian mengakali.
Jadi mengakalinya kayak apa? Diakalinya tuh hari Jumat sore itu di pinggir pantai. Jadi buahnya itu kayak bola, udah yang kayak ditabuk tuh. Jadi ditabuk di pinggir pantai itu. Jadi bilanya banyu pasang, jadi ya iwak-iwak atau apa aja masuk ke dalam tanah yang ditabuk tadi. Karena Sabtu tinggal ambil lagi. Ketika mereka di Kiau nih lawan Nabi, jadi jar, bukankah sudah aku perintahkan atau aku larang, aku sampaikan kepada kalian tentang larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk untuk memancing lah atau ibaratnya malu tadi lah di hari Sabtu. Jadi ujar orang-orang Bani Israel nih, kami kada munjur, kami tinggal memutiki aja. Ya kadang kami nang kemudian ibaratnya harus nang ibaratnya kayak turun ke laut apa segala macam kada, kami cuma datang ke pantai kemudian mengambil hasil dari yang kami lakukan dari hari sebelum. Artinya mereka kemudian kepada para nabi pun sering mengakal-akali. Jadi diperintahkan kayak ini karena diakali dengan cara yang lain. Sehingganya mereka mendengarkan setiap apa yang disampaikan oleh para nabi mereka, tetapi mereka tetap melanggarnya. Sehingga nyawa kata baginda Rasulullah SAW, hendakkah kalian sama dengan orang-orang terdahulu, baik itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ketika datang perintah dari Allah ataupun larangan dari Allah, mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengarnya tetapi kemudian kami akan melanggarnya. Tetapi kata baginda Rasulullah SAW, maka katakanlah, jika kalian tidak ingin disamakan dengan mereka, tetapi kulu, katakanlah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Katakanlah sami'na wa ata'na, kami mendengarnya dan kami ata'na dan kami akan mentaatinya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allah Subhanahu wa taala, ampunanmu ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun. Artinya kemudian bagaimana? Artinya bukan hanya kita mendengarkan perintah atau larangan dari Allah, tapi intinya adalah wa ata'na, yakni kami pun kemudian akan mentaati setiap larangan dan perintah dari engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sekedar kita tahu aja nih. Ya, ini hukum Allah, ini adalah perintah Allah, ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tahu, bukan hanya kita mengetahuinya, tetapi kita kita taati juga, kita kerjakan juga setiap perintah Allah dan kita jauhi setiap larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma iktarahal qaum wa dallat biha alsinatuhum anzalallahu taala fi ithriha. Jadi jar kemudian ketika itu mulai terasa berat kepada umat-umat baginda Rasul atau para sahabat, sehingganya Allah turunkan lagi satu ayat, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi sebab ayat ini turun itu ketika apa? Sebabnya adalah ketika para sahabat diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi diturunlah ayat tadi, aman Rasul bima unzila min rabbih wal mu'minun. Sungguhnya kemudian para rasul dan orang-orang beriman, orang-orang mukmin itu mengimani setiap segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang mukmin ini ujar-ujar Allah Subhanahu wa taala itu akan beriman atas segala sesuatu, baik itu yang dilarang oleh Allah ataupun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingganya kemudian mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi kami mendengarnya, kami mengetahuinya dan kami akan mentaatinya. Walamma fa'alu dzalika nasakhallahu ta'ala fa anzalallahu azza wa jalla la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tuhammilna ma 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Setelah mereka para sahabat melakukan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul ini, sami'na wa ata'na, kami mendengarnya, kami tahu dan kami akan mentaatinya, maka ayat sebelumnya yang lillahi ma fis samawati tadi, artinya ketika Allah mengatakan setiap segala sesuatu yang di langit ataupun di bumi, baik itu
yang kalian tampakkan atau yang kalian simpan itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi setelah mereka pasrah kepada hukumnya Allah, mereka pasrah kepada apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah hapus ayat tadi, hukumnya, bukan ayatnya yang dihapus, tetapi hukumnya. Karena di dalam ayat itu ada istilahnya nasikh mansukh. Di dalam ilmu tafsir atau ilmu Al-Quran ada ayat nasikh, ada ayat mansukh. Ayatnya ada tetapi hukumnya kada ada lagi. Kayak ini tadi, kan di awal tadi Allah mengatakan bahwa setiap segala sesuatu yang kita tampakkan kah atau yang kita sembunyikan kah itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi setelah para sahabat berpasrah kepada baginda Rasul, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaatinya, maka turun lagi satu ayat yang menghapus hukum ayat sebelumnya, bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala itu kada pernah memaksakan kepada diri kita, membebani kepada setiap dari kita kecuali illa wus'aha, kecuali dalam batas kemampuannya. Yang kada dipaksakan nih. Pokoknya seapa batas kemampuan kita ya sudah seitu aja, kada dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kada dibebani kepada setiap umat manusia, kada, sebatas kemampuan kita, maka seitulah kemudian Allah mewajibkan kepada kita. Ya, ayat sebelumnya dihapus dengan ayat yang setelahnya, itu namanya nasikh mansukh. Maka itulah kemudian yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, artinya ketika kita berpasrah atas segala ketentuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh ketika kita berpasrah maka dari situlah ada kebahagiaan yang akan kita dapat. Akan ada datang kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala asal kita bujur-bujur bisa berpasrah atas segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah ataupun yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Al-Imamul Haddad di dalam perkataan beliau, ar-ridha bil qada raha. Sesungguhnya ketika kita bisa berpasrah atas ketentuan Allah, maka di situ kita akan mendapatkan ketenangan yang sesungguhnya. Pasrah apa aja nih? Baik itu takdir kah, perintah kah, kita bisa pasrah atas ketentuan Allah, maka kita akan mendapatkan ketenangan baik di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita agar kita dijadikan hambanya yang benar-benar bisa berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang bisa benar-benar menegakkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita sebagai hamba yang takwa, dijadikan kita sebagai hamba yang benar-benar menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita agar kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul di dalam keseharian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengabulkan apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, anjuran kita, Allah angkat penyakit, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Yang punya hutang dan urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa kedua kita, dan dosa-dosa yang telah mendahului kita. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, mudah-mudahan kalau kita kumpulkan bersama guru-guru kita, bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.